Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin ibnu Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, segenap dewan juri dan panitia pelaksana lomba yang sangat kami hormati. Ikhwanil muslim rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa umat-umat sebelumnya. Hal tersebut dilakukan tujuannya satu, yakni takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil muslim rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau umatku yang mereka hanya bangga saja dengan datangnya bulan suci yang mulia ini, maka haram neraka diinjak olehnya. Perlu dicatat, ini hanya bahagia, ini hanya gembira, ini hanya senang dengan datangnya bulan suci yang mulia. Apalagi dia umat Nabi Muhammad yang cinta terhadap Rasulullah, taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, lebih-lebih di bulan suci yang mulia, yakni bulan Ramadan. Maka apalagi, bukan hanya haram neraka diinjak oleh umat tersebut, bahkan neraka menolak orang tersebut masuk di dalam pintunya. Ikhwanil muslim rahimakumullah. Namun ironisnya akhir-akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad hanya diam saja, tak gembira, tak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bahkan mengatakan, kok ada sih bulan seperti ini, bahkan diwajibkan berpuasa. Ada yang mengatakan semacam itu. Dia seorang Islam, dia seorang mukmin. Bahkan orang itu dikalahkan orang yang non-muslim, orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka bahagia, mereka gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ada di dalam kampung orang yang non-muslim mensedekahkan barangnya, memberi makanan kepada orang yang tadarus Al-Quran. Bahkan orang mukmin tersebut dikalahkan orang yang kafir. Orang tersebut tak punya iman di dalamnya. Maka tidak heran kalau Allah menyebutkan pemerintahan Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman.
Allah tidak menyebutkan ayyuhal muslim, tidak. Ayyuhan nas, tidak. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Dia adalah orang yang iman. Kalau sudah iman di dalam hatinya, bukan hanya bahagia, bukan hanya gembira, bukan hanya senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia bahkan semangat menekankan dirinya untuk taat kembali kepada Allah sampai akhir hayatnya nanti. Ini yang patut kita catat. Bulan suci Ramadan ini spesial untuk umatnya Nabi Muhammad, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat-umat Nabi sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk berpuasa. Namun Allah tidak memberikan bulan yang spesial untuk umat mereka, untuk umat-umat Nabi sebelumnya. Akan tetapi kalau umatnya Rasulullah, Allah menspesialkan, Allah memberikan hadiah kepada umat tersebut, yakni bulan yang mulia, bulan Ramadan yang kita rindu-rindukan. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan suci yang mulia ini, mari diri kita tingkatkan. Buatkan diri kita ini bersemangat. Tekankan diri kita ini untuk cinta kepada Allah, takwa kepada Allah, mengikuti jalan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan-bulan sebelumnya, mungkin mata-mata kita masih tidak terjaga dari maksiat, telinga kita masih belum terjaga, kadang-kadang mendengarkan kemaksiatan, kadang-kadang mendengarkan kebaikan, itu masih dilaksanakan. Akan tetapi dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga diri kita ini untuk menjaga mata kita, menjaga hidung kita, menjaga mulut kita, menjaga telinga kita, seluruh badan kita jaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seorang petani, dia mengharapkan keuntungan kelak di akhir tahunnya. Di akhir tahunnya seorang petani memikirkan dia akan menerima keuntungan atau menerima kerugian. Dia sudah jaga tanaman-tanaman tersebut, tani-taninya tersebut sudah dijaga. Dia berikan pupuk, dirawat setiap hari, tidak ditinggal. Namun akhir tahunnya dia merasakan keuntungan yang hebat karena dia sudah menjaga tanaman-tanaman tersebut. Sama halnya hal ini. Kita rawat diri kita jaga diri kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dirawatlah diri kita ini untuk selalu taat kepada Allah, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan yang untung, tidak dalam keadaan yang rugi. Ikhwanil muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, mari diri kita ini jaga. Mari diri kita ini tingkatkan. Dengan datangnya bulan suci yang mulia ini, mari diri kita tekankan untuk taat kepada Allah, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Rasulullah, kita dalam keadaan orang yang untung. Patut bahagia kita telah diberikan bulan yang mulia, spesial untuk Allah, dihadiahkan untuk kita. Patut bahagia kita. Dengan kebahagiaan itu, mari diri kita ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanil muslim rahimakumullah. Dengan keterbatasan waktu ini, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesempatan lagi, kita akan berjumpa kembali. Akhiran qauli hadza wal 'afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.